Hai hai, kembali lagi bersama kami kelompok 4 tugas sosiologi. Hayo, siapa di sini yang belum kenal dengan anggota kelompok 4? Oke deh, kalau gitu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Gimana, teman-teman sudah tahu kan siapa aja anggota dari kelompok 4 ini? Jadi, di video kali ini kita akan membahas salah satu komunitas yang bernama Unleash. Selama saya mengikuti Unleash, saya merasa bahwa ada tanggung jawab besar dalam diri saya. Saya harus menyelesaikan tugas saya sehingga saya bisa mencapai titik kesuksesan dalam itu. Di Unleash ini kita diajarin tentang gimana caranya jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, jadi pemimpin yang berintegritas, jadi pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, gimana kita jadi pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah di waktu-waktu sulit. Dan itu bakal jadi investasi berharga sih buat dalam hidup kita anak muda gitu kan. Kepercayaan mungkin bukanlah hal yang mudah untuk diberikan kepada seorang remaja. Namun, kepercayaan ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka menjadi pemimpin yang hebat dan takut akan Tuhan. Unleash percaya bahwa seorang pemimpin akan bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. We grow by helping others grow. Halo, nama saya Evi. Saya adalah CRO dalam komunitas Unleash yang ada di Lopait. Nah, apa Unleash itu? Unleash itu adalah salah satu program remaja di mana anak-anak remaja didampingi untuk menjadi pemimpin ke depannya. Jadi lewat Unleash mereka dipersiapkan dan didampingi, dibekali oleh kakak-kakak mentor yang akan menolong mereka untuk terus tumbuh. Program Unleash ini dimulai dari tahun 2018. Jadi kalau hitungannya sampai tahun 2025 ini ya sekitaran 7 tahun berjalan seperti itu. Dan kenapa komunitas ini dibentuk, yaitu melihat bahwa para remaja ini perlu ditolong untuk mempersiapkan diri mereka di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, terlebih takut akan Tuhan. Kalau komunitas ini dimulai dari kelompok ya, berkelompok. Jadi Unleash ini pendampingan dari usia 11 sampai 18 tahun. Jadi dimulai dari kelompok-kelompok kecil yang namanya squad. Nanti akan dipimpin oleh satu pemimpin yang biasanya disebut SPM. Nah, dari SPM itu akan dipimpin atau didampingi oleh kakak mentor yang akan biasanya disebut SPA seperti itu. Dan jenis kegiatan yang dilakukan itu ada bertahap ya. Jadi ada tahapan explorer, ada nurture, kemudian ada mentor, dan sampai pada tahap katalis. Jadi itu ada tahapannya, dan kalau sudah selesai menyelesaikan proyek mereka akan graduation seperti itu. Kalau melihat perkembangan komunitas yang ada di Indonesia ini ya, kalau dibilang berkembang, tetapi diperlukan namanya pendampingan dan ide-ide inovatif untuk bisa menolong setiap komunitas itu terus berkembang. Khususnya Unleash ini kalau perkembangannya cukup pesat dan baik, di mana sudah tersebar seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di pesat ini. Dan kenapa Unleash bisa tetap ada? Karena ini adalah satu komunitas yang baik, salah satu program yang menolong anak remaja untuk terus bertumbuh, dan terlebih ya tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak atau para remaja untuk menjadi pemimpin yang hebat berkarakter yang baik. Nah, yang menjadi program Unleash ini yang fokusnya adalah pendampingan ya, karena ada motonya adalah menolong orang lain bertumbuh. Jadi anak-anak remaja bisa bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Jadi ada satu proyek-proyek yang anak-anak remaja bisa kerjakan. Nah, dari proyek itu kita fokus untuk bagaimana mereka itu juga bisa menolong diri sendiri, terlebih mereka bisa menolong orang lain untuk bertumbuh. Seperti itu. Kemudian kalau dibilang masyarakat, ya pastinya masyarakat itu perlu diedukasi.
Nah, hal yang menantang adalah perkembangan zaman, apakah anak-anak remaja saat ini mau dididik, mau dibentuk, apa mau didampingi. Nah, itu tantangan yang paling besar di kalangan masyarakat. Nah, perlunya pendampingan yang tepat kepada mereka untuk menolong mereka di kemudian hari. Nah, untuk bergabung dalam komunitas ini gampang sekali. Jadi hanya syaratnya itu di usia 11 sampai 18 tahun seperti itu. Kemudian karena dalam komunitas ini ada banyak proyek-proyek yang dikerjakan, di anak remaja harus siap untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada. Walaupun memang proyeknya sedikit menantang, tetapi dari situlah itu anak-anak remaja ditantang untuk bisa ikut terlibat di dalamnya. Bukan hanya di komunitas kecil, tetapi di komunitas besar seperti lingkungan masyarakat, kemudian kegiatan sosial yang dilakukan seperti itu. Kemudian khusus untuk Anis ini juga karena dia berkelompok, jadi biasa di kelompok itu harus terdiri minimal 3 orang itu, dan akan didampingi oleh kakak mentor. Tantangan dalam komunitas Anis ini yaitu ya kalau namanya berorganisasi pasti ada tantangannya ya. Salah satunya adalah bagaimana dengan kesibukan yang ada untuk tetap bisa terjalin. Nah, ini salah satunya adalah kesibukan dari masing-masing pihak, yaitu pihak yang didampingi atau mente, kemudian pihak mentor. Jadi ini salah satu tantangan yang paling umum, dan bagaimana juga bisa konsisten dalam mengerjakan setiap proyek yang ada. Karena itu dari proyek-proyek yang dikerjakan itu nolongin seseorang untuk terus bertumbuh di dalamnya. Kemudian bagaimana sih kita berorganisasi dalam komunitas itu ya tetap berkomitmen, kemudian tentang disiplin dalam mengerjakan proyek, kemudian tetap bangun komunikasi yang baik. Karena kalau tidak membangun komunikasi yang baik, maka ya sudah hanya sebatas gabung aja tapi tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Ya, jadi pada dasarnya Anlis ini sangat bagus programnya, di mana pendampingan yang diberikan bukan sebatas pendampingan tetapi ada tahapan demi tahapan. Kalau anak-anak berhasil mengerjakan proyek dalam satu tahap, mereka akan lulus dalam proyek itu dalam tahapan explorer, kemudian mereka akan lanjut tahapan nurture, dan selanjutnya ketika mereka sudah lulus di situ mereka akan bisa menolong teman-temannya yang lain yang baru join di Anlis. Nah, kalau untuk peran masyarakat ya dibutuhkan juga yaitu memberikan dukungan, karena anak-anak remaja ini bukan hanya sebatas bekerja atau melakukan proyek sendiri di lingkungan kecil, tetapi di lingkungan besar. Oleh karena itu penting sekali dukungan dari masyarakat. Oke, kalau untuk melihat pemikiran masyarakat di era sekarang itu pasti banyak ya dengan sebelum-sebelumnya kan berbeda pemikiran masyarakat atau para orang tua. Yang pastinya adalah di mana anak-anak generasi berikutnya bisa punya sikap yang baik, karakter yang baik dalam menghadapi hari-hari ke depannya seperti itu. Nah, harapan saya sendiri dengan kondisi sekarang, dengan pemerintahan yang ada ini, bahwa pemerintah lebih memperhatikan khususnya untuk generasi muda, karena perbedaan zaman dari tahun ke tahun itu menuntut ada banyak perubahan. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengambil bertindak dan juga berkontribusi, terlebih menolong setiap anak-anak muda untuk mereka ke depannya bisa menjadi pilar generasi bangsa. Dengan mengikuti program kepemimpinan Anlis, para remaja mendapatkan kesempatan untuk menumbuhkan kepemimpinan mereka melalui proyek-proyek yang menolong orang lain bertumbuh dan berdampak bagi komunitas di sekitar mereka. Melalui tangan anak-anak muda ini, satu demi satu dari muda sampai tua, telah merasakan berkat dan dampak dari pemimpin muda yang hebat dan takut akan Tuhan. Selain pengerjaan proyek-proyek di Anlis Journey, para remaja juga dibekali dengan pengetahuan dan teladan kepemimpinan yang alkitabiah, video-video yang menarik disertai dengan perenungan untuk diskusi kelompok, semakin mengokohkan fondasi kepemimpinan para remaja Anlis. Dengan pelatihan-pelatihan yang mendalam dan komprehensif, Anlis akan memperlengkapi setiap mentor dari mitra-mitra Anlis agar semakin efektif dalam memuridkan dan mendampingi para remaja. Berbagai acara dalam lingkup nasional juga dilakukan untuk memperluas jejaring para remaja Anlis, untuk menginspirasi dan memotivasi mereka agar terus berjuang, dan untuk memberikan apresiasi bagi pemimpin-pemimpin muda yang telah menyelesaikan Anlis Journey mereka. Can I call you Rose?
dikabarkan hilang tertiup angin badai karena tidak ditemukan.